Hai, kembali lagi sama gua Coach Andrea Naturanda. Nah, tips learn dan knowledge gua kali ini mau mengulang atau sedikit reminder tentang taktik dan strategi turnamen player. Tetapi gua mau bahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permainan tenis ini. Simple sebenarnya, tetapi sangat penting kita sebagai pemain atau pelatih mengetahui tentang hal ini. Tapi sebelum nonton videonya dan apa yang gua mau bahas, di subscribe dulu ya channel gua ini, oke? Belum nonton, subscribe dulu ya channel gua dan klik loncengnya. Oke, udah di-subscribe kan channel gua? Alright ya, gua mulai ya. Ada beberapa taktik dan strategi yang gua mau share atau bahas, yaitu pertama adalah faktor yang mempengaruhi permainan tenis. Sebenarnya ada 3 basic faktor, yaitu pertama adalah pemain, kedua adalah lawan, dan ketiga adalah suasana atau lingkungan atau yang biasa disebut environment. Oke, sebelum gue mau bahas, gue akan kasih lihat sedikit video tentang apa itu 3 basic faktor yang mempengaruhi permainan tenis. Oke, yang pertama itu kan tadi gue bilang ada pemain. Nah, ini pemain ini sangat penting ya. Kalau kita lihat di sini faktornya itu yaitu pengertian tentang taktik bermain. Kalau kita lihat dari Djokovic dan Federer ini melakukan taktik bermain seperti tadi Djokovic lakukan, but memang sayang dia tidak menang poinnya, tapi dia melakukan untuk attacking dan short ball, yaitu taktik bermain dan pengertian kita sebagai pemain. Begitu pula juga kompetensi dari tekniknya, seperti yang Federer lakukan itu, dia lihat, dia tunggu bolanya, baru dia pukul. Nah, serta karakter mental dan pengalaman kita as a player ya, dan juga ada experience dari game style, dan itu semua didapat latihan dan serta daripada kompetisi. Nah, itu dari ciri-ciri faktor dari pemain. Nah, yang kedua itu adalah faktor dari lawan. Kalau tadi kita lihat faktor dari lawan itu sama seperti permain ya. Tapi juga kita harus perhatikan dari lintasan bola seperti yang kita lihat di sini. Ini ada salah satu yang Federer lakukan adalah ini taktik ya, taktik dari lawannya. Karena Federer tahu kalau Isner servisnya keras, jadi dia harus mix it up mainnya untuk maju ke net atau chip in charge, block the return. Dan juga kalau kita lihat sekarang Djokovic dengan Dimitrov, kita bisa lihat di sini ada arah bola atau direction. Nah, terus mukulnya bisa variasi, yaitu ada kecepatan bola, spin, dan slice yang dilakukan oleh Dimitrov, dan juga perpindahan bola direction kanan ke kiri dengan speed dan tempo, dan juga ada pilihan pukulan dari lawan karena ini basic dari lawan ya yang kita harus perhatikan, dan juga posisi lawan dan niat dan maksud dan taktik tersebut seperti yang kita lihat di sini. Lawan misalnya kalau lawan ini Dimitrov, dia lihat taktiknya, dia buka dulu baru dia maju ke net. Nah, itu adalah jabaran faktor dari lawan. Oke. Nah, sekarang gua akan bahas dari suasana atau environment. Nah, yang pertama adalah permukaan lapangan. Yang kalau kita lihat sekarang ini adalah permukaan lapangan tanah liat, yaitu slow ya, slow ball, yaitu di lapangan tanah liat. Dan kedua sedang, yaitu di hard court. Kalau kita bisa lihat di sini, kita lihat Djokovic main di hard court ini. Dan dia lari dan bisa changing direction. Dan memang itu yang kedua faktor mempengaruhi lapangan, yaitu hard court. Nah, setelah itu kita juga tahu ada lapangan yang cepat, yaitu indoor carpet. Kalau dulu ada indoor carpet, kalau di Eropa itu musim hujan main di indoor carpet, serta lapangan rumput, yaitu cepat ya. Salah satu lapangan faktornya ya lapangan surface adalah lapangan rumput. Nah, setelah itu kita juga yang mempengaruhi dengan cuaca. Nah, cuaca kali ini gua akan kasih lihat dari angin ya. Kalau kita bisa lihat tadi itu servisnya dari Ivanovic ke bawah angin sehingga Zvonareva nggak bisa return. Kita bisa lihat dari sini bolanya ngedrop langsung jatuh di depannya Zvonareva. Nah, itu adalah faktor dari angin.
Kalau kita bisa lihat ini lebih ekstrim lagi anginnya, ya kita bisa lihat di sini faktor angin. Nah, dia maju ke depan net dan lob oleh Ivanovic. Nah, itu ada faktor dari angin. Nah, setelah angin, kita juga bisa faktornya yang lain dari cuaca adalah hujan. Nah, hujan ini memang jarang terjadi, tapi sering terjadi kalau ada di pertandingan Wimbledon ya. Karena tiba-tiba dari panas bisa langsung hujan. Itu dapat mempengaruhi faktor dalam permainan tenis ini. Itu faktor dari hujan. Dan juga yang nggak kalah penting adalah yang kita harus perhatikan adalah cuaca panas, karena ini bisa dehidrasi. Kalau kita bisa lihat di sini, dia dehidrasi karena di pertandingan Australian Open itu sangat panas ya. Kita bisa lihat di sini tadi Sharapova mau servis karena ada panas dan matahari di atas dan tidak bisa servis, harus diulang lagi. Maksudnya karena lemparannya tepat pada matahari. Ya, kalau kita bisa lihat di sini ulangannya, dan dia stop karena tepat pada matahari. So itu adalah faktor yang mempengaruhi dari cuaca, yaitu panas. Environment itu juga kita bisa lihat ya, ada faktor dari penonton. Nah, ini penonton juga sangat penting. Kadang-kadang kalau suka bisa mengganggu permainan kita. Kalau penonton ribut atau penonton banyak suara dan mengganggu kita sebagai pemain untuk melakukan permainan. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi juga, faktor penonton. Kalau kita bisa lihat di sini, ya jadi air stop karena ada penonton yang teriak atau booing atau segala macam, jadi mempengaruhi fokus kita untuk melakukan servis atau permainan. Dan setelah itu yang terakhir ini adalah faktor dari wasit. Nah, kita bisa lihat di sini, nanti akan gua kasih lihat terakhir wasit sangat banget mempengaruhi permainan kita. Nah, sekarang gue mau coba membahas dari pemain dulu ya. Nah, kita ini sebagai pemain ada beberapa faktor, yaitu standar dari permainan kita dan juga pengertian atau intelligence kita melalui taktik bermain kita as a player, dan juga kompetisi kita sebagai pemain, dan ada juga karakter mental dan pengalaman kita sebagai pemain, dan juga terakhir ada experience dan juga game style. Nah, dari level latihan serta kompetisi itu semua adalah ciri-ciri faktor dari pemain. Nah, yang kedua adalah faktor dari lawan kita atau opponent. Sama seperti pemain, tetapi kita harus perhatikan, lawan kita harus perhatikan ada lintasan bola ya, atau kita reception, receiving maksudnya, yaitu arah bola, direction ya, dan juga ketinggian bola atau height, ada juga kedalaman bola, depth, dan kecepatan bola yaitu speed atau spin atau under slice, dan juga ada pemilihan pukulan dari lawan. Kita harus mengetahui dan terbagi atas bola yang datang, terus posisi lawan atau niat dan maksud taktik lawan tersebut, dan serta taktik dari lawan itu memainkan permainan apa. Dan itu adalah jabaran dari faktor-faktor yang mempengaruhi dari lawan ya. Dan yang ketiga adalah suasana atau lingkungan ya, yang tadi gue bilang environment. Nah, faktor ini yang disebut faktor environment itu adalah lapangan, yaitu permukaan lapangan ini ada yang lambat, yang biasa dibilang tanah liat atau clay court, dan juga sedang ya, sedang itu hard court, dan yang terakhir cepat, lapangan cepat, yaitu bisa ada indoor carpet, kalau dulu ada indoor carpet, dan grass court yang bisa dibilang lapangan rumput. Nah, faktor
Yang lain adalah suasana kondisi cuaca. Cuaca seperti ini, sekarang ini gelap, angin yang dapat mempengaruhi permainan. Itu tadi gue bilang angin dan ada hujan. Biarpun hujan juga kalau pertandingan ditunda, tapi itu masuk dalam faktor cuaca. Kalau bisa ditunda, dapat mempengaruhi mental kita bertanding kan, kalau kita lama menunggu. Dan begitu pula juga cuaca panas, dan kita bisa kekurangan cairan karena dehidrasi. Dan terakhir ada serta ketinggian, altitude, untuk mempengaruhi permainan kita. Karena kalau lebih tinggi daratannya, altitude-nya lebih tinggi ya. Dan yang terakhir ini yang sangat mempengaruhi kita adalah penonton. Kadang-kadang kalau kita penonton too much over itu kan kita suka hilang konsentrasi ya. Nah yang terakhir juga ada wasit nih. Wasit juga bisa mempengaruhi kita dalam bad call kalau misalnya ada wasit ya. Dan kadang-kadang pemain junior juga suka loss kita setiap kali konsentrasinya. Dan faktor physically yang so on yang lain-lainnya juga. Nah itu adalah 3 basic faktor yang dapat mempengaruhi permainan tenis ini. Oke, itu aja deh. Dan itu salah satu atau 3 faktor dari taktik strategi turnamen player dan faktor yang mempengaruhi permainan tenis ini. Selanjutnya lagi gue akan bahas next video ya macam-macam ya tentang taktik strategi ini, akan gue lanjut lagi pembahasannya di next video gue yang akan datang. Tapi semoga bermanfaat video gue ini dan jangan lupa lo di subscribe. Alright? Okay, thank you for watching. I'll see you guys later. Bye.